Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah yang ba'du. Kita lanjutkan yaitu tentang salat qasar. Faslun wa yajuzu lil musafiri qasru salati ar-ruba'iyyati bi khamsi syara'ita. Ya bolehnya seorang yang musafir, yaitu orang yang bepergian dari kampung halamannya ke kampung halaman yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu provinsi ke provinsi yang lain, satu negara ke negara yang lain. Ya. Dan ini yang boleh diqasar hanya salat rubai, yaitu salat duhur, ya salat asar dan salat isya. Adapun salat maghrib dan salat subuh itu tidak boleh diqasar. Ya. Bi khamsi syara'ita dengan 5 syarat. Yang pertama al-awwal, yang pertama an yakuna safaru fi ghairi ma'siyatin. Yang pertama safarnya itu bukan untuk maksiat, minum khamar, berzina, atau melakukan hal-hal yang menimbulkan dosa. Yang kedua, ats-tsani wa an yakuna musafatuhu sittata asyara farsakhan. Hendaknya, yang kedua ini hendaknya jaraknya itu adalah 16 parsakh. 16 parsakh itu usawi itu setara dengan 81 km. Jadi nggak boleh seseorang itu tak kala dia mau safar, dia itu sholat di rumahnya 2 rakaat. Lalu gitu sampai ke tempat safarnya dia sholat lagi 2 rakaat. Contoh di waktu duhur, dia sholat duhur di rumahnya 2 rakaat, diqasar sama dia. Lalu di waktu asar dia udah melewati 81 km di kota yang lain, lalu dia sholat asar dan qasar, enggak. Karena dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW dahulu pernah sholat bersama beliau, dan Nabi SAW sholat di Madinah sholat duhur 4 rakaat. Tak kala Nabi SAW safar, lalu beliau sholat asar itu 2 rakaat. Yang ketiga, wa an yakuna muaddiyan li salatil rubaiyah. Kemudian yang diqasar adalah sholat yang mau ditunaikan, bukan sholat qadha. Misal dia belum sholat duhur, dia safar, lalu diqasarnya di tempat safarnya setelah 81 km, nggak boleh, karena itu adalah sholat qadha. Yang boleh diqadha adalah sholat yang ditunaikan hari itu, yang di waktu itu. Contoh adzan asar, lalu dia qasar sholat asar. Adzan duhur, dia qasar sholat duhur gitu. Wa an yanwiya al-qasra ma ihrami. Dan hendaknya dia meniatkan qasar itu tak kala dia mau takbiratul ihram. Maksudnya di sini adalah berniat untuk qasar. Innamal a'malu binniyat, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Kemudian wa an la ya'tamma bimuqimin, dan hendaknya dia tidak bermakmum kepada mukim. Kalau dia bermakmum kepada mukim, maka dia wajib mengikuti imam. Contoh, kita pergi dari satu kota ke kota yang lain. Masuk waktu duhur, kita masuk kepada jemaah di masjid, maka kita tidak boleh mengqasar sholat di situ. Kita harus ikuti imam. Jual imam yutamma bi, karena imam dijadikan untuk menyempurnakan sholat. Ya, kalau dia sholat 4 rakaat, kita ikut 4 rakaat. Ya. Tetapi kalau kita sholatnya sendiri, maka itu yang boleh diqasar. Itulah dia pembahasan salat qasar. Dan salat qasar ini hanya ada di saat kita safar. Ya, ada juga salat yang diberikan keringanan, yaitu salat khauf yang akan dibahas nanti. Tetapi hadal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.